Halo pemirsa Muba TV, berjumpa kembali bersama saya, Feby Alvina, dalam Berita Muba Sepekan. Kesiagapan PJ Bupati Apriyadi, antisipasi bencana dapat poin plus dari Kementerian Dalam Negeri. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kamis 7 September 2023 melakukan secara langsung penilaian evaluasi kinerja penjabat Bupati Muba Apriyadi triwulan pertama tahun 2023. Penilaian tersebut digelar di ruang rapat utama Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta Pusat. Dihadiri secara langsung PJ Bupati Apriyadi bersama PJ Sekretaris Daerah Musni Wijaya serta beberapa kepala OPD. Inspektorat Jenderal Kemendagri Republik Indonesia Brigjen Paul Rustam Mansur juga mengapresiasi pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal yang direalisasikan dan juga telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022. Selanjutnya juga mengingatkan agar PJ Bupati Muba Apriyadi terus meningkatkan kesatuan dan persatuan di wilayah terlebih Muba akan dihadapkan pada pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Sementara PJ Bupati Apriyadi mengaku saat ini wilayah Kabupaten Muba sedang dihadapkan pada ancaman kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Oleh sebab itu, kematangan penanggulangan ancaman karhut punlah terus dimaksimalkan kesiapsiagaannya. Dari Jakarta, tim Muba TV mengabarkan. Jelang hari ulang tahun Musi Banyuasin ke-67, PJ Bupati Apriyadi gelar operasi bibir sumbing gratis untuk warga yang ada di Sumatera Selatan. Suasana berbeda tampak tak seperti biasanya, terlihat di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Sabtu 9 September 2023 pagi. Tampak tiga pria menggunakan cosplay Batman dan Spiderman meramaikan pintu masuk Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Rupanya sengaja diboyong PJ Bupati Apriyadi Mahmud untuk menghibur dan menyemangati sebanyak 23 pasien bibir sumbing yang akan mengikuti operasi gratis difasilitasi PJ Bupati Apriyadi dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Muba ke-67 tahun. Menurut Apriyadi, sebanyak 23 warga Muba difasilitasi operasi bibir sumbing secara gratis dan merupakan kerjasama dengan Yayasan Umi Romla dan Yayasan Smile Train. Pasien ini juga mengikuti bibir sumbing tersebut merupakan warga Sumatera Selatan, meskipun berasal dari beberapa kabupaten. Salah satu orang tua pasien bibir sumbing gratis di Muba, Welani, mengaku sangat senang anaknya mendapatkan fasilitas operasi bibir sumbing secara gratis di Musi Banyuasin. Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Dr. Sarli, juga merinci calon pasien bibir sumbing terdata sebanyak 26 orang, namun yang mendapatkan ACC sebanyak 23 orang. 21 diantaranya warga Muba, 1 orang dari Kabupaten Pali, dan 1 orang dari Kabupaten Banyuasin. Jadi hari ini kami di RSUD Sekayu ini melaksanakan kegiatan operasi bibir sumbing untuk masyarakat Musi Banyuasin. Ini untuk yang sekian kalinya, tapi tahun ini memang tahun 2023 ini kita laksanakan. Dan jumlahnya ini saat ini ada 23 yang akan kita lakukan operasi pada hari ini, dan tim dokternya itu juga sudah lengkap. Alhamdulillah, anak-anak yang akan dioperasi juga sudah berada di sini sehingga siap untuk dilakukan operasi. Ini adalah salah satu bentuk program kami di Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberikan layanan terutama kepada masyarakat Musi Banyuasin yang memang dari sisi kemampuan kadang-kala mereka tidak mampu, kemudian juga dari sisi informasi kadang-kala mereka nggak tahu kalau ada kegiatan-kegiatan program-program pemerintah yang melakukan kegiatan operasi bibir sumbing. Oleh karena itu, mereka-mereka yang masuk kategori yang kurang mampu ini, ya kalau nggak diintervensi oleh pemerintah tidak akan bisa, sehingga anak-anak ini ke depan tetap kondisinya akan menjadi anak-anak yang kurang sempurna dalam arti kata, karena memang ada kekurangan, ada kecacatan dari sisi bibir. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, tim Muba TV mengabarkan. Dalam seminar nasional bertajuk Kriteria Calon Bupati Musi Banyuasin 2024 Pilihan Generasi Milenial yang diselenggarakan oleh Institut Rahmania Sekayu, generasi milenial inginkan pemilihan kepala daerah Musi Banyuasin 2024 tanpa politik uang.
Generasi milenial Musi Banyuasin menginginkan Bupati Muba mendatang tidak bermental koruptor agar tidak merugikan keberlangsungan pembangunan daerah di Kabupaten Muba. Hal ini terungkap dalam seminar nasional bertajuk Kriteria Calon Bupati Muba 2024 Pilihan Generasi Milenial yang dipandu oleh Yohannes atau J, Sabtu 9 September 2023 di Aula Yayasan Rahmani Kampus A Institut Rahmania Sekayu. Salah satu narasumber seminar yang mewakili generasi milenial Muba, Putri, mengatakan, berdasarkan hasil survei, isu global yang paling disoroti oleh generasi milenial adalah korupsi, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. Dari Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Pertahankan kualitas jalan dengan aspal karet. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi MSI, sidak perbaikan Jalan Merdeka Sekayu. Meski di akhir pekan dan menghabiskan waktu pagi hingga siang hari mengecek sejumlah perbaikan infrastruktur di Musi Banyuasin, Minggu 10 September 2023 malam, PJ Bupati Apriyadi melanjutkan aktivitas sidak perbaikan Jalan Merdeka dalam kota Sekayu. Pantauan di lokasi tampak PJ Bupati Apriyadi mengenakan jaket hitam meski diguyur hujan. Kandidat Dr. Unsri ini tampak detail menanyakan progres perbaikan Jalan Merdeka Sekayu kepada pekerja di lapangan. Menurutnya, dengan menggunakan inovasi aspal karet, diyakini akan meningkatkan kualitas jalan yang diperbaiki. Menurut Apriyadi, jalur Jalan Merdeka Sekayu juga dianggap sangat prioritas mengingat jalur utama lalu lintas masyarakat, mulai dari pelajar, pegawai hingga warga dari kecamatan luar Sekayu. Pegawai itu bekerja itu tidak harus di jam kerja. Jadi hari libur pun kita gunakan untuk melihat kondisi pekerjaan. Biasa. Kalau saya malah lebih nyaman bekerja itu di hari libur daripada hari kerja. Yo, liburnya inilah masih menikmati. Liburnya masih ada waktu untuk lihat orang pegawai bekerja. Jadi nikmati aja lah hari libur itu. Kalau jadi pemimpin ini memang tidak ada libur sebenarnya, 24 jam. Jadi tinggal ngatur waktunya di 24 jam, daripada dia harus libur. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Anggota DPRD Musi Banyuasin dan PJ Bupati Apriyadi setujui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2023. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 akhirnya dilakukan pengambilan dan penandatanganan persetujuan keputusan bersama DPRD oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Diketahui saat rapat paripurna masa persidangan pertama rapat ke-19 dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2023. Di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, PJ Bupati Apriyadi berharap melalui anggaran perubahan ini pengelolaan keuangan daerah dapat maksimal dan memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Muba. Sementara Ketua DPRD Muba Sugondo mengatakan Raperda tentang APBDP tahun anggaran 2023 telah disepakati dan disetujui. Dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tim Muba TV mengabarkan. Ribuan warga Musi Banyuasin jalan sehat dan senam bersama PJ Bupati Apriyadi. Puluhan gerobak UMKM disiapkan secara gratis oleh Pemkab Muba untuk warga Musi Banyuasin. Ribuan warga masyarakat Kabupaten Muba Selasa 12 September 2023 pagi memadati halaman kantor pemerintah Kabupaten Muba. Suasana tersebut rupanya antusias warga mengikuti jalan sehat dan senam bersama PJ Bupati Apriyadi dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional ke-40 tahun 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin dengan tema Gelanggang Semangat Pemenang. Serta jalan sehat H-Ornas ke-40 di Muba ini juga disajikan sarapan gratis dengan memboyong puluhan pedagang kuliner UMKM di Musi Banyuasin. Rangkaian acara ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube Muba TV dan YouTube Radio Gema Randik Muba. Selanjutnya, acara juga diselenggarakan di halaman kantor Bupati Musi Banyuasin ini dengan disuguhkan kupon yang disebar sebanyak 3.000 lembar dengan sasaran seluruh OPD, Forkopimda, sekolah hingga masyarakat umum. Acara juga dilakukan dengan penyematan topi dan jaket serta penyerahan kartu BPJS kontingen secara simbolis.
PJ Bupati Musi Banyuasin juga berharap dengan memperingati Haornas ke-40 Muba dapat meraih kemenangan di dua acara provinsi, yaitu Porprov ke-14 dan Peparprov ke-4 sesuai dengan tema Semangat Gelanggang Pemenang. Hari ini kita melepas kontingen Musi Banyuasin untuk mengikuti Porprov di kemudian dalam rangkaian Haornas ini juga kita melaksanakan olahraga bersama dengan seluruh anak-anak sekolah, pegawai, dan stakeholder lainnya. Kita ingin bahwa olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin ini benar-benar memasyarakat. Jadi memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sekaligus kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini untuk menjadikan masyarakat Musi Banyuasin ini sehat. Karena investasi yang paling murah itu adalah olahraga. Kalau orang sering olahraga, insya Allah badannya akan sehat. Artinya dia akan terhindar dari penyakit-penyakit yang menjadi sumber permasalahan, menyebabkan kematian, ketidakproduktifan. Jadi saya menghimbau kepada semua masyarakat Musi Banyuasin melalui momentum Hari Olahraga Nasional tahun 2023 ini, mari kita berinvestasi secara sehat, yaitu dengan melakukan olahraga. Olahraga banyak yang bisa dilakukan. Ada yang olahraga yang tidak memerlukan biaya yang besar, tapi juga ada yang memerlukan biaya. Dari halaman kantor Bupati Musi Banyuasin, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Apriyadi beri bonus dan cover asuransi untuk atlet Musi Banyuasin. Ratusan atlet asal Muba siap berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi 14 Kabupaten Musi Banyuasin di Kabupaten Lahat dan kontingen Pekan Paralimpik Provinsi 4 yang akan digelar 17 hingga 24 September 2023. Semangat para atlet tambah terpacu ketika secara resmi Selasa 12 September 2023 pagi disemangati langsung PJ Bupati Apriyadi saat rangkaian pelepasan kontingen Porprov 14 Kabupaten Musi Banyuasin di Kabupaten Lahat dan kontingen Peparprov di halaman kantor Pemkab Muba. PJ Bupati Apriyadi mengatakan bertanding dengan sportif sehingga meraih prestasi dengan positif. Atlet asal Muba akan diberikan bonus dan sudah di-cover asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara Kadis Popar Muba Muhammad Faris juga merinci atlet dan ofisial yang berlaga di ajang tersebut sebanyak 1.018. Di antaranya atlet putri 302 orang, atlet putra 386 orang, ofisial 230 orang, dan panitia kontingen 100 orang untuk mengikuti 44 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sementara untuk atlet Peparprov tercatat sebanyak 13 atlet putri, 44 atlet putra, 8 ofisial, dan 25 panitia kontingen untuk mengikuti pertandingan di 8 cabang olahraga tersebut. Dan semua difasilitasi sesuai petunjuk Bapak Bupati dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Artinya semua fasilitas kesehatan itu akan ditanggung dan apabila ada insiden-insiden yang tidak diharapkan sudah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai petunjuk Bapak Bupati. Dan anak-anakku sekalian, kalian semuanya diasuransikan, jangan khawatir ya. Silakan berlomba dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kejadian di luar biasa dalam hal ini kecelakaan dan lain sebagainya akan mendapatkan asuransi, dan bagi yang menjadi juara akan mendapatkan bonus dari pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Samakan persepsi, jaga situasi kondusif. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin gelar silaturahmi dan pembinaan komunikasi sosial. Dalam rangka pemeliharaan kerukunan dan nilai kebangsaan di wilayah Kota Musi Banyuasin, pemerintah Kota Muba menggelar silaturahmi daerah dan pembinaan komunikasi sosial Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berlangsung di Aula Makodim 0401 Muba, Selasa 12 September 2023. Kegiatan yang mengusung tema bersinergi memelihara kerukunan dan nilai kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan pemerintahan, lembaga, dan pengawas pemilu serta masyarakat dalam mewujudkan pemilu tahun 2024 dalam suasana yang aman dan kondusif dibuka secara langsung oleh PJ Bupati Muba Haji Apriyadi. Kawan-kawan di Kodim 0401 Musi Banyuasin,
Bapak Ibu sekalian, kenapa kegiatan ini kita laksanakan? Pertama, memang kegiatan ini adalah amanah dari Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang Pemerintah Daerah tadi disampaikan oleh Kepala Kesbangpol bahwa perlu dilakukan pertemuan antara pimpinan daerah dengan semua stakeholder untuk menjaga dan meminimalisir isu-isu ataupun kejadian-kejadian di Musi Banyumas ini yang punya potensi untuk menjadi pemicu konflik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berarti mungkin ini. Ya, isu hari ini Pak yang mungkin yang menjadi krusial yang kita bahas tiga isu. Ya, ada 3 isu ya, karhutlah, kemudian yang kita bicarakan di sini karhutlah, kemudian kenaikan harga sembako, dan yang paling penting yang kita bicarakan adalah bagaimana kita menyongsong pesta demokrasi aman, damai dan terkendali, pesta yang menggembirakan di Kabupaten Musi Banyumas. Jadi ada beberapa yang kita bicarakan dan kami sudah memberikan saran kepada Bawaslu dan KPU agar sedini mungkin mulai dari sekarang kedua lembaga penyelenggara ini melakukan mitigasi. Kira-kira faktor-faktor apa yang akan menjadi kerawanan terutama di Bawaslu pelanggaran. Kemudian dari KPU kira-kira faktor-faktor apa yang akan menghambat kelancaran proses tahapan-tahapan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyumas. Itu aja sih. Ada penegasan untuk ASN jangan. Ya, ASN ini kan tidak boleh berpolitik, tidak boleh berpolitik dan harus netral. Walaupun dia punya hak politik, tapi dia tidak boleh berpolitik. Oleh karena itu, terkait dengan ini, saya minta orang yang diberikan tugas dan kewenangan mengawasi ASN ini, ya harus tegas. Kalau memang ada ASN yang menjalankan kegiatan politiknya seperti itu, ya silakan diproses. Tapi jangan juga orang ASN yang menjalankan fungsinya selaku pengawas, misalnya seperti kasih tertib dan lain sebagainya, jangan juga. Ya, kalau ada guru, misalnya ada bidan yang pegawai negeri yang ikut-ikut kampanye partai politik atau apapun, silakan proses. Alhamdulillah aliran kepercayaan ini di Musi Banyuasin ini terakhir di 2022 itu kita dapatkan, kita ketemukan itu di Tunggal Jaya, dan itu sudah kita selesaikan, dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita belum menemukan lagi yang seperti itu. Yang kasus-kasus yang tahun lalu itu sudah kita selesaikan dan mereka sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kalau dulu kan hormat sama benderanya nggak mau, Pancasila nggak mau, kawan-kawan baju hijau ini mau diajaknya pertumpahan darah, tapi alhamdulillah sekarang ini mereka sudah kembali ke kita dan sudah mau. Buktinya 17 Agustus tadi mereka sudah ikut upacara. Itu alhamdulillah mereka karena ada edukasi dari kita, akhirnya mereka juga kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Uba TV mengabarkan. Kami kaki digawi ku Paldas ya. Yang tamu-tamu KPU. Saya sebagai warga Sekayu berterima kasih kepada Bapak Bupati sudah membangun jalan sehingga aman berkendara dan saya sangat senang. Bapak Bupati Apriyadi, kami sangat senang dengan membangun jalan dengan baik sehingga jalan kami lancar, mengurangi kecelakaan. Terima kasih.
bagus dan tidak ada lubang lagi. Kami senang. Masyarakat warga Kabupaten Musi Banyuasin tampak sangat bersyukur dan bahagia akhirnya bisa menikmati mulusnya Jalan Merdeka dalam kota Sekayu di bawah kepemimpinan PJ Bupati Muba Haji Apriyadi Mahmud. Hedi 40 tahun salah satu warga Kampung 7 Jalan Laut pada hari Kamis 14 September 2023 mengucapkan Alhamdulillah sepanjang Jalan Merdeka saat ini sudah mulus, tidak berlobang dan berdebu sudah berkurang. Dengan jalan yang sudah bagus ini tentunya tingkat kecelakaan akan jauh berkurang. Serta mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Muba yang telah meningkatkan kualitas Jalan Merdeka tersebut. Sudah di aspal, itu nambah bagus. Karena sebelum di aspal jalan tak rusak. Sangat banyak lubangnya kan, lubang sepanjang jalan. Jadi setelah di aspal jalan bagus, setelah itu debunya tidak ketik lagi, cari kendaraan lancar. Jadi sangat bermanfaat, bagus setelah di aspal. Nah, kalau kaca seluruhnya jalan juga, kalau kaca di aspal kali, jadi bagus. Ternyata jangan disikap baik, kalau disikap baik kan di situ nggak rusak. Karena banyak jalan kita dalam kota kan yang rusak. Nah, kalau kaca di aspal kali, jadi lebih baik kan. Jadi kendaraan bagus, setelah itu debu-debu kurang, nanti lagi. Tapi setelah dapat yang aspal akan kurang, nanti lagi yang kecelakaan. Baik. Pernah nolong kecelakaan sampai? Pernah. Waktu sekitar 2 bulan di depan juga. Suka kecelakaan sampai hampir 30 meter. Dia terbalik. Oleh dampak lubang banyak kan, tidak tergelak lagi dia terbalik. Tapi setelah di aspal kan bagus, tidak ketik lagi yang kecelakaan. Kamunya debu tidak ketik lagi. Jadi dampak untuk penjualan nih Kak? Dampak untuk penjualan nama bagus. Sebagai UMKM? Untuk usaha UMKM kan, setelah itu karena jalan kita bagus, jadi uang galak jalan kan, debu tidak ketik lagi. Khususnya kami berjualan, debu tidak ketik lagi. Itu. Jadi ada agak peningkatan dikit. Mewakili masyarakat. Posisi aku mewakili dari masyarakat. Setelah itu aku terima kasih untuk hati-hati untuk jalan, untuk kaca, untuk selanjutnya lebih bagus lagi. Yaitu terima kasih. Sementara PJ Bupati Muba Haji Apriyadi menjelaskan bahwa jalur Jalan Merdeka Sekayu dianggap sangat prioritas mengingat jalur utama lalu lintas masyarakat mulai dari pelajar, pegawai hingga warga di Kecamatan Luar Sekayu. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Demikian informasi yang telah kami sajikan. Saksikan tayangan ini di channel YouTube Muba TV dan frekuensi 50 UHF. Saya Febi Alvina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.